Setiap kali kita masuk ke sebuah tim, dua hal ini hampir pasti terjadi. Ada yang jadi kawan kolaborasi, ada yang jadi penghambat. Bukan karena orangnya baik atau jahat, tapi karena ada mekanisme psikologis yang bekerja di bawah permukaan dan kita tidak sadar. Yuk kita identifikasi di tantangan kolaborasi dan komunikasi. Otak, otak manusia secara otomatis membagi dua menjadi in-group dan out-group. Ini yang disebut social identity theory. Menurut teori yang dikembangkan Tajfel dan Turner ini, begitu seseorang masuk kategori outgroup, kita cenderung lebih curiga dan lebih mudah melihat sisi negatif orang lain. Di sini adakah yang seperti ini? Ini sejalan dengan teori fundamental attribution error. Ketika orang lain salah, kita salahkan karakternya. Ketika kita sendiri yang salah, kita salahkan situasinya. Misalnya, oh maaf tadi kejebak macet. Kedua standar ini membuat konflik mudah meningkat, karena masing-masing pihak merasa paling dirugikan. Bukan soal disukai semua orang, ini soal membangun kepercayaan profesional. Kondisi di mana orang lain merasa aman bersandar pada kita atau tidak ada penghalang untuk tetap berkolaborasi. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah pertama, beri dahulu sebelum meminta. Bantulah sebelum diminta dengan penuh inisiatif. Tindakan kecil ini mendorong timbal balik di kemudian hari. Kedua, mendengarkan secara sungguh-sungguh. Berikan respon terhadap apa yang dibicarakan dan jangan menunggu giliran kita. Ini bukan berarti memotong pembicaraan ya, tapi menunjukkan antusiasme diri kita terhadap orang lain. Ketiga, konsisten antara kata dan juga tindakan. Kepercayaan dibangun dari banyaknya hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Bukan hanya perlu ada momen-momen tertentu. Ubah framing dari dia selalu menghambat menjadi ada hambatan nih yang perlu kita selesaikan. Ketika terjadi masalah, jangan menyalahkan orangnya, tapi cari tahu solusi masalahnya. Thomas Gilman mendeskripsikan bagaimana menghadapi masalah. Pertama, jika masalahnya sangat penting, jangan menyerah atau sekedar bagi dua aja. Duduk bersama, bicarakan secara mendalam, dan cari solusi yang bisa memenangkan kedua belah pihak. Kedua, jika masalahnya tidak terlalu krusial, cukup ambil jalan tengahnya. Masing-masing mengalah sedikit agar urusannya lebih cepat selesai. Ketiga, sikap yang paling berbahaya adalah berpura-pura tidak ada masalah, padahal konflik itu nyata. Menghindari hanya akan membuat api di dalam sekam yang nantinya sewaktu-waktu bisa meledak lebih besar. Jadi, seberapa kecil ataupun besarnya masalah, kita perlu hadapi dan jangan lari. Kita pasti pernah atau sedang berada di posisi yang selalu ada masalah. Apa sih yang seharusnya dilakukan? Memang sejak awal tergabung dalam tim, yang baiknya dilakukan adalah membangun identitas kolektif. Bukan menyebut tim si ini, tim si itu, tapi tim riset media, misalnya ya. Pada pertengahan jalan, kita yang mulai mengenal satu sama lain, pastikan semua memiliki value yang sama, tidak dibeda-bedakan. Intinya, beri ruang untuk yang jarang berinteraksi. Ketika ada konflik terjadi, hindari kesalahan-kesalahan yang personal, dan perbaiki sistemnya. Dinamika kawan dan lawan memang tidak akan berhenti terjadi. Yang bisa kita kendalikan adalah seberapa sadar kita menghadapinya. Setiap interaksi adalah latihan. Keterampilan inilah tumbuh dari praktik, bukan dari teori. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.